mulai dari Bung Karno dulu gitu ketika kemudian mau turun jabatan Pak Gojim kan mengalami penderitaan wirang lah ya. Pak Harto juga sama, Gus Dur juga sama, Habibie, bahkan SBY yang menggembar-gemborkan tentang jangan korupsi segala macam, diajar dengan koruptor di internal partai. Bahkan, aduh, kita semua tahu lah, nggak perlu kita bahas lagi. Termasuk yang sekarang, sawu kecil tadi ya, itu sama juga masalahnya gitu. Kenapa Pak Gojim? Ini ada yang bilang Satrio Wirang atau apa? Kenapa setiap mau selesai dari jabatan kok wirang? Apa yang salah dengan bangsa kita ini Pak Gojim? Iya, jadi makanya saya ya di berbagai kesempatan ketika diberi kesempatan untuk menjadi narasumber dan berbicara, saya selalu sampaikan kita ini salah kedatin. Jadi bangsa ini merdeka, tetapi salah kedatin. Salah, saya yakin semuanya ngerti. Ya. Nah, kedatin itu dalam bahasa Jawa adalah kejadian. Sesuatu yang salah tapi terjadi. Sebenarnya Indonesia itu ya pada bulan Mei kan sudah merancang ada yang namanya panitia persiapan ya kan, usaha kemerdekaan ya. Nah, belum ada kata Indonesianya, pokoknya ada usaha ya. Tapi itu belum sempurna untuk mencapai kemerdekaan, langsung ada tawaran merdeka dari Jepang. Terus diterima, ya kan? Nah, seharusnya yang namanya kemerdekaan itu kan harus disiapkan dengan matang. Ya, artinya bukan hanya sekedar nerima. Oh, ini ada yang memberikan kemerdekaan, tapi harus berapa sebenarnya jumlah gubernur yang masuk wilayah baru Indonesia ini? Batasnya mana ini Indonesia itu? Ya. Terus dari gubernur yang ada itu, betulkah itu gubernur yang made in dari penjajah sebelumnya? Ya. Kalau misalnya made in dari penjajah sebelumnya, berarti harus dipersiapkan. Artinya ketika mau merdeka itu, PPKI harus sudah menyiapkan siapa calon-calon gubernurnya, ya kan? Nyatanya itu semua tidak ada, tahu-tahu merdeka, gitu kan? Ya. Dan ketika merdeka sehari tanggal 18 Agustus, sudah lahir Undang-Undang Dasar 1945. Kita kan patut bertanya, siapa yang nyusun itu? Ya, tanggal 17 merdeka, tanggal 18 sudah keluar. Oh iya. Nah, ya kan? Ya. Jadi hal-hal semacam ini bangsa Indonesia harus belajar. Ya. Oleh karena itu semenjak kemerdekaan, meskipun Undang-Undang Dasar sudah ada, tapi nggak pernah bisa diterapkan karena terus ada serangan dari Belanda kan, sehingga ada agresi 1, 2 dan sebagainya. Ya, terus tahu-tahu nanti tahun 49 kan kita diajak berunding yang namanya melalui konferensi meja bundar itu, ya. Jadi melalui meja bundar, konferensi meja bundar, perundingan di situ. Ya. Lalu dinyatakan Indonesia menerima Republik Indonesia Serikat. Nah, ini kan sama dengan tadi yang 18 Agustus punya UUD itu nggak berfungsi. Iya kan? Iya. Tadi itu salah tadinya di situ. Kita nerima kan. Tapi tidak lama menjadi Republik Indonesia Serikat, ya kan kira-kira pertengahan tahun 1950, ya, Bung Karno menolak RIS dan kembali menjadi Republik Indonesia, ya. Ya, itu nanti ada yang apa itu dari usahanya Perdana Menteri ini, kita tidak membicarakan itunya, tapi sebagai presiden, ya, maka Bung Karno setuju untuk kembali kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi undang-undangnya kan tidak kembali ke Undang-Undang 45. Undang-undangnya namanya UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Nah, lo kemana nasibnya Undang-Undang Dasar 45 itu, ya kan? Kita tahu kan, terus dilaksanakanlah yang namanya pemilihan umum, pemilihan anggota konstituante tahun 55. Tapi nggak bisa memutuskan
yang namanya landasan dari negara, ideologi negara nggak bisa, terus apa tuh dasar negara kita itu mau Islam atau mau netral itu juga tidak bisa, nasional atau Islam, ya kan. Akhirnya Bung Karno melakukan dekret 5 Juli tahun 59. Ya, Bung Karno sendiri terus menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Gimana bisa dinyatakan kembali? Oh, nggak pernah pakai, ya kan. Nah ini semuanya salah ini, ya. Jadi kita ini adalah produk dari saat kejadian sampai hari ini, ya. Misalkan, oke, sudah setelah 65, ya, era Orde Baru kan mengatakan juga kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan menjadikan Undang-Undang Pancasila sebagai landasan ideal, ya kan. Sedangkan Undang-Undang Dasar 45 sebagai landasan konstitusional, ya kan. Tapi kan juga belum dilaksanakan poin-poin itu semuanya, ya kan. Misalnya kebebasan berpartean kan belum, ya, maka partai diringkas jadi 3, ya kan. Jadi artinya penerapan Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri ya belum dilakukan, ya. Misalkan ada Dewan apa itu Pertimbangan Agung, DPA, ya kan. Itu kan kalau dinyatakan itu harus orang independen supaya bisa memberikan pertimbangan kepada presiden. Tapi kan cuma dipakai lembaga itu sebagai menempatkan orang-orang yang daripada nggak dikasih tempat nanti ribut kan. Ya, jadi seperti itu, ya kan. Nah kemudian di apa itu anggota DPR-nya ada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Padahal Undang-Undang Dasar 45 justru nggak ada, ya. Nah jadi kan nggak pernah pakai. Tahu-tahu setelah Pak Harto apa itu tidak jadi presiden lengser, ya kan. Penggantinya pun mengubah Undang-Undang Dasar itu pada tahun semenjak tahun 2002 apa ini 1 sampai 2002 4 kali perubahan. Ya kan? Nah 4 kali perubahan itu juga tidak mencerminkan Undang-Undang Dasar 45 gitu loh kan. Fokusnya kan 4 kalau Undang-Undang Dasar 45 di pembukaan. Orang mau masuk pintu rumah orang, ini kan ada pintunya. Pintunya itu namanya pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya, ada 4, ya kan. Pertama adalah pemerintah itu wajib, ya, melindungi segenap tanah air dan penduduknya. Wajib. Artinya tidak boleh ada pilih kasih, tidak boleh ada apa itu yang ini bisa dipenjarakan, yang ini tidak dan sebagainya, itu tidak ada begitu. Semua penduduk harus diakui, tidak ada yang diistimewakan, ya, tidak ada yang diminoritaskan, semua sama. Ya, itu saja tidak terlaksana. Terus yang keduanya, meningkatkan kesejahteraan umum. Jadi masyarakat umum itu harus sejahtera, ya. Jadi tidak akan bisa sejahtera kan kalau tidak ada upaya memang untuk mensejahterakan umum itu, ya. Nah kalau sudah bisa meningkat menjadi kesejahteraan umum, yang ketiganya itu adalah mencerdaskan kehidupan. Jadi bukan mencerdaskan bangsa, tapi mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi cara kita hidup itu cerdas, ya kan gitu kan, bukan asal hidup, ya kan. Nah kalau tiga-tiganya ini bisa, baru yang keempat bisa masuk, yaitu turut serta dalam perdamaian dunia. Tapi kalau dari awal nggak bisa, ya kita itu. Makanya saya seru kita belajarlah dulu, ya kan, menjalankan Undang-Undang Dasar 45 dengan benar. Karena kalau nggak dijalankan kualat. Iya kan, kalau tidak mau jalankan itu ya nanti terus begini terus gitu loh, ya.